warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menanyakan hasil kita berdua menonton video kakak yang mengenai produk kreatif ya kayak saya Julaiha dari mahasiswa Unsika kelas 6. Yang saya Kalvina Ariana sebelumnya kak sama dari kelas 6B juga. Jadi langsung aja ya. Jadi kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih ke kakak ya. Perihal video yang sudah kita tonton. Ya. Sebelumnya kakak atas nama siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, saya dari kelas MM20G Oke. Ya, mungkin langsung saja ya. Saya akan membacakan untuk pertanyaan pertama itu bahan atau lempengan aluminium tersebut memang akan dijadikan produk apa saja ya kak di saat dibuat oleh bapak pengrajinnya? Jadi untuk produknya itu ada banyak, cuma Pak Wahid itu yang menjadi best seller lah. Itu yang pertama Guling Badeng itu kuali, namanya kuali bakso atau kuali mie ayam. Kalau kita lihat di tempat penjual bakso atau itu kan ada kuali yang besar itu. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua ada badan cuek itu untuk ikan, katanya untuk kayak akan untuk ikan gitu, untuk menyimpan ikan, terus untuk untuk membersihkan ketika mau memasak ikan. Jadi ada panci kayak gitu yang terbuat dari aluminium. Berarti lebih ke perabotan rumah Ya, seperti itu ya? perabotan rumah tangga. Oke. pertanyaan berikutnya, berapa modal kira untuk produksi satu barang dari lempengan aluminium dari kakak? Nah, jadi kata Pak Wahid itu modalnya itu dari 10.000 sampai 100.000. Nah, itu dari gimana ketebalan dari aluminium tersebut. Ketegangan ketebalannya. Kalau yang paling murah ya Pak, yang tipis ya paling harganya 20.000. Relatif murah ya. Ya, murah. Oke, selanjutnya itu apa sih motivasi si bapak pengrajin membuka usaha kreatif seperti itu? Apakah karena memang keahlian yang sangat baik di bidang pembuatan produk-produk kreatif dari aluminium atau seperti apa? Jadi motivasinya beliau itu memang keahlian beliau dari dulu. Gitu. Nah, terus dari memang untuk turun-temurun ya untuk keahlian seperti ini. Dan motivasi beliau juga ingin mempunyai karyawan gitu, kayak dia tuh mempunyai banyak orang buat membuat seperti produk ini Agar lebih maju ya, agar lebih pembuatan lebih luas juga ya, untuk berjualan. lebih berkembang. Oke, selanjutnya itu berapa rata-rata harga jual produk kreatif yang bapak tersebut jual? Itu adanya kan ini kan pengrajin saeng ya. Saeng itu kan kayak tandang itu penanak nasi zaman dulu banget gitu. Itu sekitar 35.000. Nah, untuk ada namanya tuh lumpur yang penyiram tanaman tapi terbuat dari seng. Itu harganya 25.000. Itu langsung dari bapaknya harga atau Iya. bukan harga pasaran? Pasaran beda Harga lagi. pasaran memang Sudah. iya Sudah. Tapi ada nggak yang sampai harga ratusan? ada. Itu namanya itu yang Guling Badeng itu. Ada kuali yang besar banget itu harganya 600.000. Wah. Produk apa yang paling laku di pasaran? Nah, produknya yaitu yang pertama Guling Badeng ya, itu yang banyak yang itu kuali bakso. Terus yang kedua itu gembor itu penyiram tanaman tapi terbuat dari seng. Kalau kita lihat kan penyiram tanaman yang di perabotan rumah itu kan Plastik, biasanya dari biasanya. plastik. Nah, Pak Wahid ini membuat gembor itu ya motivasi beliau dan inovasi beliau juga. Buat juga. Buat juga ya lebih tahan lama. Apakah produknya hanya dijual di toko Bapak bapaknya saja atau di pasaran ke tempat-tempat lain juga? Nah, iklan? jadi ada itu kan toko beliau dan dia tuh sistemnya kerjasama. Jadi kata beliau itu lebih laku di luar di kecamatan Rangkas Dengklok. Jadi di luar
Kecamatan Rasnegolok gitu. Jadi dia tuh ke toko-toko lain, ada toko lain yang order gitu ke beliau dan membuatkan misalkan beling-badeng terus badeng cuek buat di toko yang lain. Ya, gitu. Nah itu dipasarkannya secara online juga nggak Kak si Nah, Bapak? kalau Pak Wahid ini ya dia tuh beliau tuh gaptek ya, Oh. nggak paham teknologi. Cuma saya sarankan juga waktu kemarin untuk di online kan, Oh, iya. karena memang sekarang tuh Modern. udah modern banget gitu lah. Oke, lanjut nih Kak. Saya ingin menanyakan mengenai sejarah tempat si bapaknya tersebut karena di video kan saya lihat itu disebutnya Gang Seng, Seeng ya, Gang Seeng. Nah itu kenapa sih Kak sejarahnya dan sejak kapan gang tersebut diberi nama Gang Seeng? Kenapa gitu alasannya? Itu waktu kecil ya, waktu saya masih SD, itu disebut Gang Seeng karena di gang tersebut ada namanya pengrajin seeng. Jadi ada 5 yang menjual kayak pawai ini, toko-toko seeng itu banyak. Terus memang di depan gang itu memang udah ada pengrajin seengnya. Jadi udah di depan tuh kalau kita Jadi mau masuk gang tuh Ciri khasnya gangnya ya karena- ciri khasnya udah ciri khasnya karena udah- banyak yang pengrajin. iya pengrajin seeng. Dan sekarang memang udah nggak ada, tapi memang udah melekat gitu ya di masyarakat. Di sini disebutnya Gang Seeng. Jadi sisanya si Bapak Wahid aja? Ya, terus toko itu. Di tahun berapa produk kreatif dari Seng ini banyak banyak Waktu memang cukup lama ya, waktu tahun 2013, sekitar 10 tahun yang lalu itu cukup laku karena kan produk seeng itu masih diminati karena kan sekarang udah tergantikan oleh rice cooker. Nah, makanya pengrajin seeng itu dia membuat inovasi lagi, kayak membuat kayak gitu, kayak gembor kayak gitu kan. Jadi dia tuh buat di tahun yang modern ini apa sih yang lagi keren banget, dia mengikuti zaman. yang mengikuti zaman juga. Tetap ke kreatifan inovatif itu jalan juga si Jalan Bapak juga, gitu ya. ya. Nah, mengapa sih Bapak Wahid itu memilih bahan aluminium untuk dijadikan sebuah produk kreatif Kak? Oke, itu karena ya bahannya relatif murah yang pertama. Yang kedua, kalau beliau membuat dari bahan plastik itu agak susah karena plastik itu kan harus dicetak ya. Iya. Gitu. Karena di sana juga produksinya tidak ada mesin apapun. Jadi cuma dia tuh menggunakan keahlian dia dan pengrajin dari tangan gitu. Oh, Langsung gitu, nggak ada Kan mesin. suka ada juga ya sayang itu terbuat dari tembaga gitu. Nah iya. Nah itu untuk dari tembaga itu Beda lagi. beda lagi. Apa sih yang melatar belakangi Rizky Kak Rizky mengambil topik produk kreatif pengrajin pengrajin seeng. seeng? Yang pertama saya mau menjadikan media promosi juga buat Pak Wahid Oh, iya. gitu, untuk kemajuan usahanya. Nah itu karena kan kita mungkin dari mahasiswa-mahasiswi yang dari UBP maupun UNSIKA itu belum tahu gitu, bahwa ada pengrajin seeng juga di Bawah ini yang masih ada gitu. Di era modern seperti ini. yang zamannya udah modern tapi pengrajin seeng itu masih ada. Tapi kalau kita lihat di jalanan gak ada, Udah jarang udah gitu. jarang Udah banget jarang banget. karena udah tergantikan oleh ya kayak rice cooker, terus Udah tradisional. mesin-mesin yang Yang lebih modern. Modern. seperti itu. Kenapa harus bahan produk dasar kreatifnya harus seeng? Apakah ada yang lain? Seperti kan tadi udah- tembaga gitu. Iya kan. Dia kan bisanya Tapi si Bapak berarti juga membuat dari tembaga juga atau tidak? udah kayaknya seeng doang. udah karena aluminium sama seeng. Oh, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana memasarkan produk yang sudah tradisional seperti seeng ini di zaman era modern yang serba Nah, canggih gitu? Yang pertama Pak Wahid ini dia mempunyai relasi lah gitu, teman yang itu luas gitu kan. Jadi dia tuh dari telinga ke telinga. Dan juga dia juga kayak membuka banget gitu, kalau pengen belajar boleh gitu, walaupun gak dibayar juga mau belajar ya boleh gitu. Jadi beliau ini memasarkannya ya dari telinga ke telinga. Dan ada juga pendapatan seharinya itu katanya biasa sampai 300 sampai 1 juta. Lumayan.
Ya kan kalau kita pikir kan ini apa modalnya dikit banget, modalnya 10.000 sampai 100.000, tapi penghasilannya per hari bisa berkali lipat gitu kan. Itu karena pengrajin itu memang keahlian yang susah ya. Kita apa kalau kita modal usaha nih, kalau kita punya keahlian itu pasti bisa jualnya sangat mahal, karena keahlian itu memang pertama prosesnya lama, terus yang kedua memang kita harus belajarnya dari pengalaman yang cukup lama juga. Pak Wahid ini kan udah sekitar hampir 20 tahunan di bidang pengrajin saya ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih ya Kak atas waktunya, sudah menyempatkan waktu ingin menjadi narasumber kami, bersedia diwawancara. Oke, terima kasih banyak Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.